Halo kreator dan pemirsa YouTube semuanya, jumpa lagi dengan saya Daeng Fai Channel dan masih di seputar YouTube. Baik kreator dan pemirsa semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat dan tentunya semakin berkembang channel-channel kalian ya. Amin. Saya akan sedikit membahas ya apa yang diharapkan oleh pihak YouTube pada umumnya kepada kita sebagai konten kreator. Ingat pepatah, di mana kaki berpijak, di situ langit dijunjung. Jadi kemanapun kita ikut dalam suatu perusahaan atau komunitas, atau kita menuju ke dalam sesuatu yang baru, maka kita harus berusaha beradaptasi dan tentunya harus ikut peraturan di situ. Sekarang apa kaitannya dengan masalah dunia YouTube ya? YouTube adalah platform bisnis online yang berbasis video. Kita sebagai konten kreator dituntut untuk berkarya sebaik mungkin, membuat konten-konten yang berbentuk video ya, baik itu yang menghibur maupun yang mengedukasi bagi pengguna YouTube atau penonton pada umumnya. Jadi kaitannya, kalau saya bertanya, apa tujuan kalian para konten kreator untuk masuk ke dunia YouTube ya? Itu satu. Dan kedua, apakah benar-benar kalian para konten kreator ingin terjun ke dunia YouTube secara total ya? Terus pertanyaan ketiga, apa yang harus kita lakukan sebagai konten kreator setelah masuk ke dunia YouTube? Dari ketiga pertanyaan tadi ya, jawabannya akan saya simpulkan ya jadi satu ya. Alangkah baiknya jika kita sebagai konten kreator masuk ke dalam dunia YouTube itu mempunyai planning dulu ya, tujuannya. Jadi harus kita mempunyai mindset kita dulu ya, untuk apa tujuannya ya. Karena secara garis besar tujuan kita ke YouTube adalah mencari penghasilan dari AdSense dengan cara kita memperkenalkan karya-karya kita dalam bentuk video ya, memberikan yang terbaik kepada penonton. Apakah benar-benar kita sudah sungguh-sungguh dalam dunia YouTube? Paling tidak kita sebagai konten kreator harus tahu tujuan YouTube. Untungnya dari pihak YouTube sudah memberikan clue-cluenya ya, atau teori-teorinya, atau syarat-syaratnya yang harus kita terapkan, yang harus kita pakai dalam memproduksi suatu konten. Seperti yang diberikan oleh YouTube, kita ini harus membuat SEO ya, Search Engine Optimization ya, atau optimasi mesin pencari. Memang kenyataannya ada konten kreator yang tidak memakai SEO atau istilahnya gaptek lah ya, tidak terkenal dengan dunia online, hanya sekedar upload, toh dia berhasil. Nah di sini karena ada beberapa aspek yang dinilai oleh pihak YouTube, meskipun kreatornya tidak membuat dasar-dasar SEO dalam membuat video, namun ada pengecualian bagi pihak YouTube. Kreator tersebut mengutamakan kuantitasnya gitu. Dia lebih produktif membuat banyak video ya. Nah di sini disukai oleh pihak YouTube karena semakin banyak video yang diunggah ya ke platform YouTube, YouTube sangat senang. Ibarat usaha, YouTube mempunyai toko-toko untuk menempatkan iklannya. Anggaplah setiap video yang masuk ke platform YouTube adalah toko. Dan sekarang pun kan kita tahu bahwa tanpa monetisasi YouTube tetap memasukkan iklan ya. Karena yang dikejar YouTube ini adalah iklannya harus benar-benar ditonton oleh manusia, bukan robot. Iklan itu ada yang ditonton oleh robot. Nah robotnya pun tidak bergeming. Mana mungkin robot akan membeli produk ya? Ya mungkin kalian ingin tahu, kok iklan ditonton oleh robot? Ada. Contohnya ya, ada konten kreator yang membeli jam tayang, membeli views. Nah kalau di suatu video booming viral, tapi hasil dari membeli
jasa jam tayang, apalagi yang nonton bukan human itu, yang nonton itu robot. Lalu YouTube menaruh iklannya di situ. Siapa yang menonton? Robot. Nah, kalian mungkin tahu jawabnya ya. Produknya pun tidak akan laku karena yang nonton mesin ya. Nah, dari situ kita berusaha meningkatkan kualitas video ya, meningkatkan kuantitas video. Artinya kualitas itu benar-benar video itu ada manfaat ditonton oleh pengguna. Kuantitas adalah banyaknya jumlah video yang kita unggah ke platform YouTube. Sekarang ambil contoh, dari pertama membuat channel hingga sampai menuju monetisasi, itu channel kita selalu didoping, selalu dipaksakan, selalu disuntik ya, atau di push gitu ya. Pokoknya tidak alami. Coba kalian lepas cara-cara itu setelah monetisasi. Siapa yang menonton? Karena tidak terbiasa. Ibarat kita mengajarkan bayi berjalan. Channel kita ini ibarat bayi yang harus merangkak sampai dia bisa berjalan ya. Selama itu kita tuntun terus, kita bantu terus. Terus kapan kita ajarkan channel kita untuk mandiri? Maksudnya untuk bisa ditonton secara alami, kita harus pakai dasar SEO. Karena kalau dengan terbiasa kita melakukan SEO, terus kita meningkatkan kualitas video, terus meningkatkan kuantitas video, dan selalu kita membaca analitik di channel kita, mungkin kita akan lebih fokus ya. Memang semua itu perlu proses ya. Ada sebuah pengalaman ya, saya dapat referensi seorang konten kreator yang sudah berhasil dimonetisasi. Dia sudah berhasil mendapatkan income dari AdSense ya. Namun lambat laun kreator tersebut ada jenuhnya. Kenapa dikatakan jenuh? Kenapa bisa ada jenuhnya? Manusiawi. Karena dia selalu dari awal membuka channel sampai dia monetisasi, kebanyakan hampir 80% video-videonya dia tonton sendiri, meski pakai handphone lain ya, pakai device lain atau pakai laptop. Dia bikin berapa akun di Google Chrome, dia buat di Mozilla, dia bisa buat di Firefox dan lain-lain ya, selalu nonton. Nah, di situ dia akan timbul jenuh. Setelah dia berhenti, tidak ada yang nonton. Kenapa demikian? Karena dia tidak menerapkan SEO dan kualitas video. Hanya dia kejar target penghasilan dari iklannya tersebut, harus banyak views yang nonton. Secara tidak langsung dia yang paling pertama harus nonton. Dia tonton terus. Kalau masalah untuk saling berkunjung, support itu sudah lumrah, sudah biasa bermain gitu. Cuman ada cara dan batasan, jangan ketergantungan. Rusak performa channel kita ya. Biar bagaimanapun kecurangan yang kita lakukan itu akan terdeteksi oleh pihak YouTube ya, karena di situ ada sumber traffic, ada sekitar hampir 14 sumber traffic, mungkin 15 termasuk traffic invalid itu yang tidak masuk. Kalau kita membeli views dari Raja View ya, itu akan masuk sumber trafficnya di sumber traffic eksternal. Umpamanya kita ngirim link ke media sosial, itu ada dari WhatsApp berapa persen, FB berapa persen. Nah, tidak ketinggalan ya, Raja View sebagai jasa menjual jam tayang itu trafficnya akan masuk, ada keterangan situ Raja View berapa persen. Itu eksternal. Yang tidak ditampilkan oleh YouTube adalah sumber traffic invalid ya. Nah, itu larinya ke spamming ya. Nah, spam ini macam-macam ya. Paling banyak spam di komentar. Paling banyak di komentar. Nah, dari pertanyaan ketiga, jika kita benar-benar terjun ke dunia YouTube, ikut aturan mainnya, itu tidak susah ya. Dan kita usahakan jadi diri sendiri. Umpama ada video tentang ini viral, terus kita bikin ini, ngikut. Walaupun kita ya, original kita buat video, tapi sama model begitu, mustahil untuk viral. Hanya dia yang viral, karena dia yang pertama. YouTube itu akan tetap mengunci rekomendasinya bagi uploadan pertama.
pertama ya, bagi kreator yang pertama unggah video di YouTube. Semakin kualitas kita tingkatkan, semakin kuantitas, makin banyak video yang kita unggah, pasti ada perubahan di performa channel kita. Cuma itu ya, sekilas sharing saja, semoga ada manfaat. Jangan lupa yang baru pertama kali buka channel saya ini, tolong di like, comment, and share. Akhir kata saya ucapkan salam kreator.